Selamat malam pemirsa, Iran telah memiliki pemimpin baru, Mojtaba Khamenei, di saat tekanan militer Israel dan Amerika Serikat yang masif. Teheran bergerak cepat menunjuk putra dari mendiang Ayatollah Khamenei sebagai pemimpin tertinggi Iran. Di bawah kepemimpinan Mojtaba, kini Iran terus melancarkan serangan balasan besar-besaran dan mengambil langkah ekstrim dengan menutup Selat Hormuz yang seketika mendorong harga minyak dunia melonjak tajam serta memicu kekhawatiran terhadap stabilitas ekonomi global. Di tengah tekanan militer dan perang narasi global yang terus berkecamuk, dunia kini mempertanyakan apakah kepemimpinan Mojtaba Khamenei mampu meredakan krisis ini atau justru membawa Timur Tengah menuju perang yang lebih luas. Bersama saya Fitri Megantara, Trump dan Netanyahu kroyok Mojtaba Khamenei. Untuk membahas topik malam hari ini telah hadir di studio Metro TV narasumber mantan Kepala Badan Intelijen Strategis atau KBIS TNI, Bapak Soleman Ponto. Selamat malam Pak Soleman. Selamat malam. Oke, dan juga telah bergabung untuk berdiskusi tenaga ahli kantor staf presiden atau KSP Mbak Ulta Levinia. Selamat malam Mbak Ulta, terima kasih telah hadir di studio Metro TV. Dan selanjutnya kita juga akan berbincang bersama aktivis Mas Muhammad Hussein. Selamat malam Mas Hussein. Selamat malam. Dan juga ada analis Timur Tengah Mas Hasibullah Satrawi. Selamat malam Mas Hasibullah, terima kasih telah hadir malam hari ini. Saya akan mulai perbincangan mungkin dari Mbak Ulta terlebih dahulu karena ingin mengetahui apa sih sebetulnya pengamatan ataupun pandangan dari pemerintah mencermati pergantian kepemimpinan di Iran saat ini yang dijabat oleh Mojtaba Khamenei. Ya, terima kasih Mbak. Jadi posisi kami pasti selalu mendukung siapapun pemimpin Iran karena kami juga sudah melakukan analisa juga kan memang ada beberapa calon pemimpin sebelumnya, ada Mojtaba, ada Hasan Khomeini juga cucunya dari Ali Khomeini yang sebelum Khomeini ya. Nah, jadi siapapun pemimpinnya bagi kami ini adalah channel nanti untuk kami untuk terus mengupayakan untuk deeskalasi. Menlu kami, kita juga selalu berkomunikasi baik dengan Dubes, baik dengan Menlunya Iran gitu, dan dengan ditunjuknya anak dari Khamenei, kita mungkin bisa melihat ini sudah mulai ada konsolidasi dan kita tahu kemana kita akan bisa berkomunikasi untuk Iran gitu. Artinya dari pemerintah sendiri mencermatinya bahwa ada harapan untuk deeskalasi konflik seperti itu? Ya kalau misalnya permasalahan deeskalasi itu kan bukan hanya Indonesia yang bisa untuk mendorong, tapi dengan adanya pemimpin baru artinya kan sudah bisa kita tahu siapa yang kita akan berkomunikasi dengan siapa. Nah sekarang kan Presiden Prabowo sudah mulai berkomunikasi juga dengan Pakistan, dengan UAE, dengan Qatar. Nah jadi kita nanti akan tahu nih kemana gitu. Apalagi Mojtaba ini kan didukung sangat kuat ya di IRGC dan sebelumnya ketika ayahnya menjabat juga Mojtaba ini berperan banyak di belakang layar gitu. Jadi sebenarnya ini bukan hal yang baru dan mengejutkan juga bagi kami dan sudah ada analisa juga di pemerintah untuk hal ini. Oke, saya akan ke Mas Hasibullah mengenai sosok Mojtaba sendiri. Tadi Mbak Ulta mengatakan ini banyak perannya di balik layar sehingga mungkin banyak orang yang melihatnya adalah sosok misterius sebetulnya Mojtaba Khamenei ini. Tapi dari segi politik dalam negeri, kohesi internal dan juga arah dari konflik ataupun perang Amerika melawan Iran ini akan seperti apa dengan hadirnya pemimpin baru ini? Ya, saya menggunakan istilah akhirnya untuk menyambut kedatangan Mojtaba Ali Khamenei. Kenapa saya katakan akhirnya? Karena semenjak serangan Amerika dan Israel berhasil membunuh Ayatollah Ali Khamenei pada hari Sabtu tanggal 28 Februari kurang lebih jam 1 siang di kita, itu kemudian skenarionya dalam pandangan saya adalah kedua. Apakah ini pergantian rezim yang diinginkan oleh Trump atau justru ini pengukuhan rezim atau pengukuhan revolusi Islam Iran. Dan kita menunggu beberapa hari setelah itu karena ada pernyataan dari Menlu Iran yang mengatakan kurang lebih 1-2 hari setelah ini akan ada pemilihan daripada pemimpin tertinggi secara definitif. Tapi sehari, 2 hari, 3 hari itu belum terpilih dan baru terpilih hari ini di hari ke-10 kurang lebih jam 1 waktu Iran dini hari atau jam 4.30 menit kurang lebih dalam waktu kita di Indonesia Barat. Nah, saya menggunakan akhirnya karena bagi saya sebagai pengamat ketika pimpinan tertinggi meninggal dan belum terpilih, maka kemungkinan untuk dua skenario ini terbuka.
makin lama tidak terpilih, maka makin besar kemungkinan satu skenario yang menang, yaitu skenario penggantian rezim, skenario-nya Trump. Tapi ketika sudah dipilih secara definitif, maka menurut saya ini menjadi keunggulan bagi skenario 2, yaitu pengukuhan rezim atau pembaruan revolusi Islam Iran. Dan persis di situ saya melihat dengan pemilihan dan pengumuman yang dilakukan, maka secara politik kita bisa katakan ini adalah kekalahan paling besar Trump dalam perang ini. Secara politik. Kenapa saya katakan sebagai kekalahan Trump paling besar? Kalau kita bicara tanggal 28, waktu serangan pertama langsung berhasil membunuh elit-elit Iran, pemimpin Iran, terutama Ayatollah Ali Khamenei, maka ibarat di Iran sudah ada sistem pemerintahan dalam bentuk piramida, serangan itu sudah berhasil menghancurkan pucuk pimpinannya itu. Dan bukan hanya satu, beberapa orang juga meninggal di situ. Nah, artinya apa? Kalau Trump mau memaksakan untuk penggantian rezim, maka sebenarnya peluang sudah mulai ada. Dan saya menduga dengan keras memang itu yang diharapkan oleh Trump. Dia melakukan serangan yang begitu kuat di hari pertama. Tujuannya adalah untuk membuka pintu bagi rakyat Iran kalau betul-betul ingin mengganti rezim. Tapi ini tidak terjadi. Nah, saya melihat Trump dan Israel lambat menggunakan ini. Malah ini yang terjadi sekarang adalah justru pengukuhan rezim yang disimbolisasi dengan pemilihan Mujtaba Khamenei yang tak lain adalah putra daripada Ali Khamenei. Bahkan tadi dikatakan media-media di Timur Tengah menyebut Mujtaba Khamenei ini sebagai anak rumahan yang sekarang keluar dari bayang-bayang dan tampil di pucuk pimpinan tertinggi Iran. Jadi memang ini pesan sekali lagi dari rakyat Iran bahwa mereka memilih untuk tidak tunduk kepada upaya yang dilakukan oleh Trump, kepada tekanan yang dilakukan oleh Trump. Justru rakyat Iran dengan memilih Mujtaba Khamenei ingin agar yang dilakukan Iran selama ini dilanjutkan, yang dicapai oleh bapaknya dikembangkan, dan menurut saya suka tidak suka dalam konteks demokrasi Iran sudah memberikan keputusannya dan kita mestinya menghargai apa yang telah diputuskan oleh warga Iran. Menurut Pak Sulaiman sendiri seperti apa? Karena tadi pandangan Mas Hasibullah ini secara politik sebetulnya kekalahan bagi Trump seperti itu dan menunjukkan bahwa Iran tidak tunduk pada Amerika. Kalau dari pandangan Pak Sulaiman? Saya sependapat dengan ini bahwa memang Amerika akhir-akhir ini kan kalau kita melihat dari Irak, kemudian kasus Venezuela, yang selalu yang dicari adalah pemimpinnya diturunkan sehingga yang muncul yang bisa bekerja sama dengan mereka. Nah, kali ini ternyata yang diharapkan tidak sesuai harapan. Sehingga di luar muncul skenario di luar skenario. Jadi memang sependapat bahwa ini adalah kemenangan dari rakyat Iran itu sendiri. Mereka memilih pemimpinnya sendiri, tidak yang dipilih yang harapan, mungkin Trump sudah punya harapan siapa yang akan dimunculkan sehingga bisa didikte. Tapi ternyata kan beda. Hasilnya yang kita lihat sekarang ini sudah dilantik. Baik. Gitu. Nah, ini kita juga ingin tahu Mas Hussein mungkin memantau bagaimana kemudian perkembangan narasi yang berkembang di negara-negara Teluk ataupun di Iran mengenai munculnya pemimpin baru Mujtaba Ali Khamenei ini. Yang saya ikuti dari media-media lokal, terutama kan di sini Al Jazeera yang paling mendominasi, dan Al Jazeera ini kan notabene milik pemerintah Qatar. Unik ketika saya memantau perkembangan sejak awal, bahkan sebelum perang ini meletuskan, itu ada semacam objektivitas Al Jazeera yang lebih condong pada sebetulnya narasi yang memperkuat narasi Iran sendiri. Makanya unik, meskipun kita tahu Qatar ini kan koalisinya Amerika ya, proksinya kita bisa katakan itu, tapi dalam hal narasi luar biasa. Benar-benar memberikan kesan bahwa memang Qatar pun nggak setuju dengan serangan ini, dan Qatar pun sebetulnya menginginkan adanya solusi yang di luar dari seperti ini ya. Kemudian terkait misalnya penunjukan Mujtaba Khamenei juga ya, media-media ini seperti sepakat bahwa ini adalah sebuah pilihan yang tepat. Ya, terutama gini, Mujtaba Khamenei ini dulu itu dijuluki dalam bahasa Arab itu namanya Rajul Adil, manusia bayangan. Seperti tadi disampaikan oleh Pak Hasi, bahwa memang selama ini dia itu behind the scene, man behind the scene. Tapi uniknya, Mujtaba Khamenei ini adalah perpaduan dua kekuatan utama Iran, ideologi dan militer. Pertama, secara ideologi dia kuat karena dia memiliki pemahaman agama yang kuat.
yang dididik di Qum. Qum itu kan kota spiritualnya Iran kan. Kedua, dia juga militer sejak masih muda. Usia 17 tahun dia sudah ikut perang Iran gitu ya. Makanya saya melihat beberapa analis Timur Tengah dalam tulisan-tulisan terakhirnya, saya menyimpulkan 3 hal. Pertama, eskalasinya akan semakin meluas. Kenapa? Karena Khamenei Mujtaba ini lahir dari generasi yang melihat ini bukan hanya persoalan diplomasi, tapi persoalan pembalasan. Yang kedua, Khamenei ini, Mujtaba ini anak kandung dari Ali Khamenei. Dan dalam kultur politik Iran, ketika seorang ayah itu dibunuh, maka yang harus membalaskan dendam itu anaknya. Maka ini akan menjadi satu tantangan besar. Yang terakhir, ketiga, Mujtaba ini kan sebetulnya sosok yang digadang-gadang oleh Garda Revolusi Iran. Dan kita tahu Garda Revolusi ini adalah kekuatan sesungguhnya di Iran, bukan militer Iran, tapi Garda Revolusi Iran. Artinya apa? Tadi kita akan melihat banyak keputusan-keputusan militeristik di sini. Ketika ideologi dan militer bersatu, ini kabar buruk untuk Netanyahu dan Donald Trump. Nah berikutnya saya akan ingin menanyakan kepada Pak Soleman mengenai ketika kemudian Israel dan Amerika Serikat dianggap unggul secara militer, pertanyaannya adalah pilihan apa yang masih dimiliki Iran dalam perang ini dan strategi apa sebetulnya akan dijalankan. Tapi tahan dulu Pak Soleman karena kita harus ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Saya akan ke Pak Soleman. Tadi pertanyaan sebelum jeda, ketika Israel dan Amerika Serikat dianggap unggul secara militer, pertanyaannya adalah pilihan apa yang masih dimiliki oleh Iran dalam perang ini dan strategi apa yang menurut Pak Soleman akan dijalankan? Saya kira Iran seperti dikatakan tadi bahwa dengan adanya pergantian yang sekarang, di mana di situ bertemu antara ideologi dan militer, maka dia dengan sisa-sisa kekuatan yang ada dia akan menyerang balik. Pasti dia akan lakukan itu. Dan sekarang kan kita sudah lihat bahwa serangan itu sudah mulai intensif. Nah ini kan serangan Amerika dan Israel ke depo minyak Iran. Kemudian Iran juga membalas dengan melakukan serangan ke Haifa di Israel. Nah ini apakah tandanya memang ada eskalasi kembali konflik? Dengan adanya tadi, dengan terpilihnya ini, dengan adanya dua ini yang menyatu antara ideologi dan militer yang ada di dalam pimpinan ini, maka dia akan melaksanakan pembalasan itu. Apalagi ada dendam kusumat. Sehingga apapun yang ada dia akan manfaatkan untuk membalaskan dendam itu. Apalagi dia kalau didukung oleh rakyat yang mendukung, ini dukung. Ya sudah itu, rawe-rawe rantas malang-malang putung itu katanya itu dia nanti. Tapi kalau dari sisi Amerika Serikat sendiri seperti apa sih Pak Soleman melihatnya? Kan ini mengandalkan kekuatan teknologi, kekuatan militer yang konvensional yang masif, termasuk pengerahan kapal induk. Kira-kira apakah justru nanti keterbatasan logistik akan bisa menghambat operasi jangka panjang atau seperti apa? Ya betul. Jadi kalau kita lihat karena Amerika ini mendatangi ya dengan kapal, ada keterbatasan. Sehingga keterbatasan inilah yang akan menjadi pembatas bagi Amerika itu sendiri. Sampai kapan dia akan bertahan menyerang. Nah, sedangkan bagi Iran sendiri, berapa sisa kekuatan yang ada, itu juga yang akan menjadi pembatas. Tapi semangat untuk membalas pasti tinggi. Karena ini anak. Sudah pasti dia akan membalas. Tinggal sisa-sisanya ini. Nah, apakah selama ini serangan Israel dan Amerika itu sudah bisa menghancurkan munisi yang ada, atau masih ada yang tersembunyi? Itu yang akan kita lihat minggu-minggu depan ini. Tapi yang akhir-akhir ini kan sudah semakin intensif. Jadi kalau memang masih ada, dia akan lebih intensif lagi. Soal ketahanan Iran sendiri, Pak Soleman, ini memanfaatkan jaringan proksi di Timur Tengah ataupun strategi perang asimetris. Dan kemudian Iran juga menegaskan kesiapan penuh untuk konfrontasi dalam jangka panjang. Artinya apa yang Anda cermati dengan sikap Iran ini, terutama dalam ketahanan menghadapi perang ini? Ya sudah pasti dia akan kalau jangka panjang karena dia diserang. Dia akan bertahan lama di situ. Sedangkan Amerika sendiri pendatang, ada keterbatasan. Sehingga dia siap kapan saja sepanjang dia masih punya amunisi dia akan siap. Dan kalau dia sudah menyatakan begitu berarti mereka punya cukup amunisi untuk bertahan jangka panjang di situ. Mengenai jaringan proksinya sendiri seperti apa? Apalagi proksi-proksinya, ada Hamas, ada Houthi, itu proksi-proksinya juga akan bermain di Israel karena kita sudah lihat bagaimana Israel harus
melawan dengan Iran itu sendiri, harus lagi dia melawan Hamas, harus ke Lebanon. Nah itu proksi-proksi ini menjadi pembantu utama dari Iran itu sendiri. Oke, baik. Kita akan bergeser ke Mas Hasibullah, tapi ini kita akan membahas soal gestur yang diberikan dua pemimpin negara ini, yaitu ada Presiden Iran Masoud Pezeshkian yang meminta maaf kepada negara-negara tetangganya atas serangan Iran ke negara-negara Teluk. Sementara Presiden Amerika Serikat Donald Trump memperingatkan akan menyerang Iran lebih keras dan tidak tertarik dengan negosiasi. Bagaimana Anda mencermati dua sikap pemimpin dua negara yang sedang bertikai ini? Ya, sebenarnya masing-masing statement ada konteksnya. Kalau yang disampaikan oleh Masoud Pezeshkian terkait dengan permohonan maaf, itu saya memasukkannya dalam kategori bagian dari dinamika yang cukup keras di internal Iran, terutama setelah meninggalnya Ali Khamenei. Jadi setelah Ali Khamenei meninggal, kepemimpinan dipegang oleh Dewan Kepemimpinan Transisi yang terdiri dari 3 lembaga, salah satunya adalah Pezeshkian. Nah, saya melihat momen kurang lebih hari ke-8 kemarin, di mana Presiden Masoud Pezeshkian meminta maaf kepada negara-negara tetangga terkait serangan-serangan yang dilakukan, itu adalah saya memaknainya sebagai puncak dinamika. Karena setelah itu saya melihat di dalam sendiri itu banyak pro kontra. Bahkan politisi-politisi Iran itu ada yang sampai mengatakan kapan waktunya Masoud Pezeshkian untuk minta maaf kepada rakyat Iran atas apa yang disampaikan. Artinya apa? Dampaknya luar biasa bagi Iran ketika ditinggalkan oleh pimpinan tertingginya. Dan saya melihat juga ini mungkin faktornya, pendorongnya, sehingga sehari setelahnya atau beberapa jam setelahnya akhirnya diumumkan seorang pemimpin tertinggi secara definitif, yaitu Ayatullah Mujtaba Khamenei. Ini konteksnya gitu. Nah, sementara di Amerika menurut saya memang sampai sekarang itu belum mengalami penurunan retorika. Dia tetap meningkatkan retorikanya termasuk dengan opsi serangan darat ya. Bukan hanya akan menyerang dengan serangan yang paling kuat tapi juga dengan opsi serangan darat. Nah, persoalannya sekali lagi secara momentum dengan Iran sudah mengumumkan pemimpin tertingginya, ini momentum untuk katakanlah menghabisi Iran pada saat lemah, ini makin berbalik, mengalami titik balik. Kenapa? Karena Iran dengan pemimpin baru ini sudah berhasil merecovery dirinya. Sekarang hampir tidak ada lagi pos-pos kepemimpinan yang kosong, terutama pimpinan tertinggi. Dan itu bisa dilihat di lapangan, di mana setelah pengumuman daripada Mujtaba Khamenei itu dibarengi dengan intensitas serangan ke Israel yang luar biasa, termasuk gambaran kekuatan yang dikatakan bahwa kami siap tempur sampai selama 6 bulan dengan intensitas paling tinggi sekalipun. Bahkan disampaikan bahwa rudal-rudal yang digunakan itu kurang lebih 10 tahun terakhir yang digunakan. 10 tahun terakhir aja sudah mampu menjangkau titik-titik terjauh di Israel. Orang akan berpikir bagaimana dengan produksi-produksi rudal terbarunya yang diandalkan oleh mereka. Saya rasa ini secara secara statement ini retorika atau gertak-menggertak yang coba untuk dilakukan untuk mengalahkan masing-masing. Namun saya melihatnya tetap dengan adanya pemimpin baru ini, sekali lagi Iran kembali kepada momen kekuatannya secara penuh. Dan ya sekarang kita akan lihat bagaimana ini dua kekuatan besar ini akan terus beradu kekuatan, berhadapan secara langsung. Saya meyakini walaupun mereka siap untuk melakukan perang habis-habisan, akhirnya juga mereka sadar bahwa semua ini adalah merugikan mereka semua, terutama orang-orang atau pihak-pihak lain di luar Israel. Saya dari awal mengatakan yang paling untung dari perang ini adalah Israel. Karena Israel yang memang dari awal ingin Iran sebagai potensi ancaman itu diselesaikan. Terutama dengan menggunakan kekuatan Amerika. Jadi yang untung hanya Israel, yang lain adalah buntu. Termasuk Amerika sendiri, dia harus keluar dengan anggaran yang tidak sedikit, apalagi jumlah prajurit yang meninggal makin banyak. Itu artinya apa? Makin lama perang ini berlangsung, akan makin dirasa kalah bagi Amerika. Secara persepsi paling tidak. Karena itu bagian dari konsekuensi perang asimetris yang sekarang terjadi di antara Iran dengan kekuatan-kekuatan Amerika dengan Israel. Mbak Fitri. Baik, Mas Hussein, tanggapannya mungkin pandangannya? Ya, saya sepakat dengan semua itu. Tapi gini, maksud saya gini. Kalau tadi kita bicara konteks permintaan maaf gitu ya, dari Pezeshkian ke negara-negara Teluk, pada dasarnya itu kan sesuatu hal yang normatif
Itu hanya penegasan aja dari awal. Memang kan sudah ada statement bahwa kalau ada serangan ke kami maka target kami adalah pangan-pangan militer. Tapi yang unik ini yang kita baca di luar retorika tadi itu ya, pesan yang sedang disampaikan oleh Iran kepada negara-negara tetangga bahwa keberadaan pangkalan-pangkalan militer Amerika di tempat kalian itu bukan untuk melindungi kalian loh, tapi untuk melindungi Israel. Satu, kedua, Iran sedang mengedukasi negara-negara Teluk sekitarnya bahwa kekuatan Amerika di situ bukan menjadi pelindung tapi menjadi ancaman. Buktinya apa? Kami menyerang pangkalan udara yang terkena invasi kalian, gitu kan? Ini penting, ini untuk pelajaran ke depan agar teman-teman di sekitar Iran itu tidak bergantung pada kekuatan Amerika yang terlalu manipulatif dan banyak ini kan istilahnya pencitraannya ya. Nah, dan yang ketiga masalah perlindungan. Ketika Donald Trump itu menegaskan bahwa kami tidak mau berunding, itu sebetulnya gestur kebohongan lain. Karena di sisi lain pihak Iran pun berkali-kali mengeluarkan statement bahwa Amerika berusaha menghubungi Iran melalui mediator untuk berunding, gitu kan. Tapi tegas ditolak oleh Iran. Kami tidak mau berunding. Dengan kata lain, ini yang saya baca sebetulnya ada banyak kesamaan konteks antara perang Iran Israel dengan Gaza Israel. Sebetulnya saat ini Iran itu sedang berunding dengan Amerika. Hanya mereka berunding dengan satu-satunya bahasa yang difahami oleh Amerika, yaitu bahasa kekerasan. Kalau bahasa verbal sudah nggak mempan, itu yang difahami oleh Iran sejauh ini. Oke, baik, saya akan ke Mbak Ulta ini mengenai kawasan Timur Tengah yang masih belum stabil, padahal ini merupakan mitra dagang penting bagi Indonesia. Ini bagaimana? Ya, tentunya Pak Presiden bersama tim itu memiliki view yang holistik ya, baik dari politik luar negeri dan juga intelijen gitu. Jadi memang kami melihat juga seperti permintaan maaf yang disampaikan oleh Presiden Iran itu sebagai bentuk simbolik untuk istilahnya menggalang negara-negara GCC yang terdampak itu bahwa mereka juga tidak menginginkan perang ini gitu. Jadi memang bukan mereka targetnya gitu. Tapi kan memang yang ditargetkan adalah base-base itu yang dimiliki oleh Amerika Serikat. Dan juga benar tadi kata Mas itu kalau memperlihatkan bahwa Amerika tidak melindungi mereka gitu, makanya tetap serangannya tetap terjadi gitu. Nah, kita juga di pemerintahan juga mengkalkulasi ini tentang penunjukan dilantiknya Mujtaba gitu ya, karena kan ini simbol bahwa resistensi itu terus berlanjut gitu. Dan Trump juga menyatakan bahwa dia tidak suka pilihan ini gitu. Dia tidak suka pilihan ini dan akan ada konsekuensi gitu. Artinya tadi yang dibilang Pak Ponto itu benar bahwa mungkin Trump sudah ada nih pilihan yang lain untuk regime change, untuk mengganti gayanya di sini, tapi masyarakat Iran terus gitu resisten gitu, terus resilient gitu. Dan kami mengamati ini juga, dan karena ini perang asimetris ya. Iran mengetahui sekali bahwa kemampuan mereka secara alutsista, secara militer itu tidak secanggih Amerika lah gitu. Tapi mereka mampu kalau misalnya di asimetris ini istilahnya yang paling menentukan itu endurance-nya gitu. Tadi benar kata Pak Ponto bahwa logistik Amerika untuk ke Iran itu akan mengeluarkan banyak sekali dana lah gitu untuk ke sana. Sekarang udah berapa pesawat yang ini segala macam dan kapal-kapal mereka, sedangkan Iran itu mereka memiliki misal kayak drone Shahid itu cuma produksinya 35.000 sampai 50.000 dolar gitu, dan mereka bisa produksi itu dengan cepat. Nah ini kita amati di pemerintah sehingga kami tahu ini akan sampai kapan gitu, sampai kapan? Karena kita mempunyai kepentingan di Selat Hormuz tersebut, 20 sampai 24% Pertamina mengimpor melewati itu, tapi kita juga harus menghitung-hitung nih sampai sejauh mana. Tapi kalau misalnya ini juga mungkin bisa disebut kekalahan secara politis untuk Amerika, dan ini saya juga setuju bahwa Trump itu sebenarnya juga ingin bernegosiasi dan tidak ingin, tapi Israel ini adalah
adalah ininya itu loh, yang mungkin tidak ingin perang ini berganti karena memang diuntungkan. Nah, kita di pemerintah itu sangat memperhitungkan segala sesuatu. Sangat memperhitungkan segala sesuatunya. Nah, jika kemudian eskalasi ini bertahan lebih lama dibanding yang diperkirakan, misalnya lebih dari 1 kuartal, apa rencana kontingensi yang dimiliki oleh pemerintah untuk mengcounter ataupun mengatasi segala mungkin hal-hal yang terjadi akibat imbas eskalasi ini? Ya, itu makanya Pak Presiden ya melalui program-program beliau, dan hal seperti ini kan sudah sebenarnya disampaikan oleh beliau dari lama bahwa kalau misalnya ada perang Iran, dan itulah kenapa program-program beliau itu sebenarnya untuk memitigasi hal-hal seperti ini. Tapi kan ini beliau baru memerintah dari sekitar 1,5 tahun gitu ya, dan kita memiliki program ketahanan pangan, fungsinya untuk itu sebenarnya, dan kita bergabung dengan BRICS gitu, karena kita membutuhkan energi, Rusia bisa menjadi cadangan energi, terus kita bisa juga dari Nigeria, jadi kita tidak begitu punya ketergantungan. Jadi mungkin kalau misalnya sekarang ya, kalau misal Pakistan, tadi saya baru ngelihat Al Jazeera juga, Pakistan tuh sudah berdampak sekali, makanya mungkin bersama Pak Prabowo pengen ke Iran gitu, karena kita pengen ikut melakukan deeskalasi gitu. Nah, tapi untungnya kita tuh memiliki politik luar negeri bebas aktif, kita tidak bergabung dengan fakta militer apapun, dan kita bergabung dengan banyak forum, sehingga kalau misalnya ada kejadian kayak gini kita tidak tergantung kepada salah satu pihak. Seperti misal waktu krisis 2008 kan kita tidak begitu merasakan, Singapura merasakan sekali karena dia sangat bergantung dengan Amerika misal gitu. Tapi kita masih bisa menjamin kestabilan nasional dengan program-program Pak Presiden ini. Oke, baik Mbak Ulta dan juga Bapak-Bapak, kita akan lanjutkan kembali perbincangan, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Pak Soleman, banyak pakar menilai mempertahankan tempo pertempuran seperti ini akan semakin sulit sebetulnya bagi kedua belah pihak berlanjutnya perang. Pandangan Anda? Ya, betul. Jadi dengan situasi seperti sekarang, bagaimana kehancuran ini semakin melebar. Semakin dia membuat senjata baru, kehancuran juga semakin melebar. Sehingga untuk kapan ini berhenti, ya kalau yang menang jadi arang, kalah jadi debu ini. Apalagi, nah kalau kita melihat ini ada di situ faktor balas dendam. Yang ini merupakan budaya, kita harus balas. Nah, ini akan terus-menerus, apalagi kalau didukung oleh rakyat. Nah kalau rakyatnya juga, oke, kita siap menderita, kita sama-sama rusak, ya ayo. Dan ini akan lama. Kalau itu yang terjadi, maka ini akan lama terus-menerus. Nah tapi ini juga sangat tergantung Amerika. Amerika sendiri kelihatannya sudah mulai capek dia. Kan dia hanya dengan kapal itu, orang di kapal pusing juga kalau nggak lihat darat lama-lama kan. Udah mulai bingung dia. Apalagi kalau sebentar-sebentar tiba-tiba datang itu rudal, nah dengan tegangan tinggi seperti itu, juga akan mempengaruhi daya tahan para prajurit Amerika ini. Sehingga mereka sendiri nanti yang akan menyampaikan kapan kita akan berhenti. Kita banyak sekarang tadi berbicara bahwa bagaimana kita mendekati si Iran. Tapi kita lupa Iran ini bergolak itu karena diganggu oleh Israel. Nah ini tinggal siapa nanti yang akan bisa, dua-duanya ini harus ada yang menjinakkan. Kalau tidak, kita bilang Iran mau berhenti, diganggu lagi, datang lagi, marah lagi, terus. Sehingga kalau memberhentikan ini tentunya kita harus ada dua-duanya. Ke Israel siapa, ke Iran siapa, untuk supaya berhentilah. Dan ini hasilnya bukan hanya mereka yang di situ yang rugi. Ini dunia ini sudah mulai, bulan depan ini sudah mulai semua akan merasakan. Sehingga semua tentu akan berharap cepat-cepatlah selesai. Tapi itu sangat tergantung nanti ini siapa yang bisa dipercaya untuk bisa menegosiasikan ini. Oke, baik. Gitu. Mas Hussein, menurut Anda faktor penentu dari kondisi saat ini seperti apa? Atau siapa? Jadi pertama kita sudah menyaksikan bahwa kebijakan atau target Amerika untuk perang cepat gagal ya. Karena awalnya kan gitu kan, dia ingin perang cepat kan. Nah artinya kalau sudah perang cepat ini gagal, kita masuk ke fase selanjutnya, namanya itu perang ketegaran. Nah ketika kita bicara perang ketegaran, resilient war itu, ada dua faktor penentu, kekuatan militer dan ketegaran masyarakatnya. Persis seperti yang terjadi di Gaza kan. Nah, dan kita tahu lah militer kedua pihak ini memiliki teknologi militer yang luar biasa.
Nah, tapi kita bicara ketegaran di sini. Warga Iran, masyarakat Iran sudah teruji ketegarannya. Bagaimana mereka sudah melalui berbagai fase-fase pertempuran dan tambahan lagi tadi ya, faktor ideologi itu akan menambah mereka semakin tegar gitu ya. Nah, yang pertanyaan adalah tadi betul, tentara Amerika ketegaran bagaimana? Apalagi warganya ini kan sudah mulai berteriak karena yang dihadapi oleh Amerika sekarang itu bukan negara yang jauh seperti Vietnam, Asia, tapi negara yang Timur Tengah yang ini mempengaruhi sekali ekonomi dunia gitu. Maka kalau saya melihat ujungnya akan sama seperti Gaza. Ya, ketika Netanyahu dari awal perang itu mengatakan kami tidak akan berhenti sampai Hamas itu hancur, sampai senjata mereka dilucuti. Sementara Hamas selalu mengatakan kalian nggak akan bisa menghentikan perang ini kecuali dengan perundingan. Dan yang ujung-ujungnya kan perundingan akhirnya. Berhenti dengan perundingan. Artinya ambisi Netanyahu itu akhirnya terbukti hanya sekedar halusinasi gitu ya. Sama seperti narasi hari ini, Donald Trump yang berkoar-koar bahwa kami akan menyelesaikan ini dalam waktu singkat, kami akan melumpuhkan semuanya. Tapi kita melihat gestur politik, bahkan gestur tubuhnya Trump itu sudah menunjukkan bahwa dia sedang depresi, frustasi, dan dia masuk dalam perang yang tidak bisa ia hentikan gitu loh. Dia terjebak dalam perang berkepanjangan karena digeret oleh Netanyahu tadi gitu ya. Sekarang betul kan kita melihat nih, siapa kira-kira mediator yang mampu untuk menjinakkan ini gitu kan. Biasanya kan Amerika sebagai mediator ya. Sekarang mediator sekarang ini pihak yang bertikai. Di sini akan menjadi misalnya PR seru dunia nih, PR dunia bersama kira-kira bagaimana ke depannya seperti itu. Oke, Mas Hasibullah seperti apa pandangannya? Ya, memang kalau ini mau ikut emosi dan mau memaksakan logika menang besar seperti yang disampaikan oleh Trump dan Netanyahu, ya yang akan terjadi serangan akan lebih besar lagi. Gitu. Karena mau tidak mau dia harus ngambil peluang kembali, menciptakan peluang kembali, katakanlah elit-elit Iran kembali ditaklukkan seperti pada serangan pertama. Tapi sekali lagi itu kan ongkosnya sangat mahal. Baik secara politik ataupun secara militer, dan belum tentu juga berhasil gitu. Karena kalau kita lihat polanya sebenarnya bacaan kita berbagai macam keberhasilan serangan Israel terutama di Iran itu kan sangat tergantung kepada akurasi informasi intelijen yang dia punya. Saya menduga ke sana. Dan kalaupun dia sekarang seperti dikatakan oleh Trump, kalau pemimpin yang dipilih tidak kami sukain, itu tidak akan dalam waktu yang lama. Paling tidak dia butuh waktu yang cukup untuk melihat ada di mana nih Mujtaba Khamenei sekarang. Dan mungkin tidak akan sesingkat yang dia inginkan atau yang dia prediksi gitu. Dan sampai itu berjalan, maka Trump akan menanggung beban bahwa dia tidak bisa lagi mengontrol jalannya perang ini. Dan sampai hari ini menurut saya momentumnya sekarang berbalik, justru Iran yang seakan-akan mendikte dengan segala macam serangan dan segala macam statement yang disampaikan. Nah oleh karena itu pada akhirnya yang disampaikan oleh Mas Hussein tadi menurut saya memang Israel akan membayar, terutama Netanyahu akan membayar terhadap katakanlah tipu muslihat strategi yang dia lakukan terutama untuk bisa menarik Trump dan Amerika ke dalam perang ini. Kenapa? Karena publik Amerika juga sadar bahwa ini pada akhirnya bukan perangnya Amerika, bukan perangnya Trump. Ini justru perangnya Israel, bahkan mungkin dipersempit menjadi perangnya Netanyahu. Nah, ketika itu menjadi kesadaran bersama, maka ini akan menjadi harga yang mahal bagi Netanyahu, karena itu berarti dia akan mengalami penurunan dukungan. Dan sekarang sudah makin nyata di Amerika, makin banyak publik di Amerika yang tidak lagi setuju dengan sikap Amerika yang memberikan dukungan tanpa catatan kepada Israel, dan itu adalah kekalahan strategis. Nah oleh karena itu menurut saya ini tadi disampaikan kalau apakah ada momentum untuk bisa mendeskalasi, menurut saya ada momentumnya. Minimal kalau kita baca momen peresmian atau pengumuman daripada Mujtaba Khamenei ini kan sangat simbolik. Dilakukan pada malam perayaan Lailatul Qadar ya, dan kurang lebih tengah malam kalau kata teman-teman yang laporan di lapangan jam 1 waktu Iran atau jam 4.30 waktu kita. Ini kan sekali lagi pesannya luar biasa kalau lagi-lagi kita bicara konteks kebudayaan, karena bicara tentang pimpinan tertinggi seperti beliau ini juga bicara kebudayaan. Apa kebudayaannya? Ini pesan damai justru, ini pesan kebaikan, karena malam Lailatul Qadar itu malam keberkahan yang selalu dicari keberkahannya oleh umat Islam dimanapun gitu. Nah artinya
kalau para pihak ingin menangkap sinyal kebaikan ini, ada sebenarnya yang juga diluncurkan oleh Iran gitu. Walaupun Iran dari awal memang posisinya dia berada pada posisi diserang. Jadi kami tidak punya pilihan kecuali melawan. Tapi kalau lawan mau berdamai, dia juga kirim sinyal sebenarnya bahwa ini juga ada kesempatan kalau mau dikonkretkan menjadi sebuah upaya damai. Cuman memang mediatornya itu, kalau saya ngusulin 4 yang secara matematis bisa jalan. Yang pertama Indonesia lah, karena kita udah ngusulin begitu dan memang punya basis menurut saya di kalangan masyarakat berpenduduk muslim ya, untuk bisa menjadi pertimbangan di situ. Dan yang kedua mungkin katakanlah negara-negara yang sekarang belum balas walaupun mulai sakit hati kayak Turki. Ini masih ada momentumnya gitu. Dan yang ketiga dari Teluk yang memang selama ini sudah berfungsi sebagai mediator. Yang keempat penentunya adalah di antara Rusia dengan Cina yang masih diterima oleh Trump, juga masih bisa diterima oleh Iran dan diterima oleh Israel. Kita akan tunggu tanggapan dari Mbak Ulta, tapi kita ikuti jeda berikut terlebih dahulu. Pemirsa, diskusi kembali kami lanjutkan. Saya akan ke Mbak Ulta soal tadi mengenai kemungkinan sejauh mana Indonesia bisa menjadi mediator dari konflik ini. Ya, ini peluangnya sangat terbuka sebenarnya, karena negara-negara lain juga sudah membuka diri dan Indonesia punya posisi yang baik kan, netral, politik bebas aktif, tidak fakta militer manapun, dan ini bisa diterima gitu. Cuman kan kita harus bekerja sama dengan negara-negara Teluk yang juga sebenarnya tidak mau perang ini berkelanjutan. Kita ingin deeskalasi gitu. Terus kita juga tidak ingin ini mempengaruhi keadaan di domestik kan, harga minyak yang naik, terus sembako naik dan segala macam pengaruhnya. Tapi kami dari pemerintahan bisa meyakinkan bahwa Pak Prabowo bersama tim kementerian dan lembaga yang terkait itu bekerja sangat keras saat ini untuk harga minyak itu masih dalam ambang aman, jadi tidak perlu untuk panik buying atau apa, masih dalam ambang aman. Dan ini benar-benar kita berkoordinasi dengan banyak negara sahabat ya yang bisa menyuplai kita ketika Selat Hormuz ini masih dalam keadaan yang kayak gini sekarang ya, belum stabil gitu. Mbak Ulta, masih mengenai harga minyak kan ini sudah menembus harga Brent sudah menembus di atas $100 per barel. Nah, dengan peluang pemerintah untuk melakukan penyesuaian harga BBM dalam waktu dekat untuk menjaga nafas fiskal ini seperti apa? Iya, itu tadi yang saya sampaikan bahwa tim Pak Prabowo itu kan sekarang dipimpin oleh Satgas ya, Satgas yang dipimpin oleh Pak Bahlil, Pak Menteri itu sekarang sedang melakukan komunikasi yang sangat aktif lah dengan banyak stakeholders di luar sana yang untuk membuat harga minyak kita ini masih dalam ambang yang aman gitu. Jadi makanya saya yakinkan tadi ini masih ini karena saya mengikuti juga perkembangan yang sedang dilakukan oleh tim Bapak di dalam gitu. Nah, selain mengenai harga minyak yang juga menjadi sorotan adalah bagaimana dengan kondisi WNI di negara-negara yang saat ini sedang bertikai seperti ada di Iran ataupun Libanon ataupun negara-negara Teluk ini, bagaimana pantauannya? Ya, itu selalu kita monitor keadaannya dan Pak Menlu juga sangat aktif berkomunikasi langsung kepada dubes-dubes malah untuk membuka hotline dan segala macam. Cuman kan ada beberapa kalau di Iran ya itu ada sekitar 320-an ya. Kalau di negara-negara lain lebih banyak, apalagi jemaah sekarang yang lagi umroh masih bisa umroh kok. Jadi ada yang tidak bisa pulang dan ada yang tidak mau pulang. Yang tidak bisa pulang itu rata-rata itu adalah karena maskapainya. Ada maskapai yang tidak mau take risk gitu karena kondisi seperti ini. Misal kayak Emirates, mereka masih nggak mau. Tapi kalau Saudi itu masih bisa untuk terbang gitu. Itu dari maskapainya. Tapi kalau misalnya nanti WNI atau warga negara kita yang di luar sana menghubungi KBRI di sana, maka akan dibantu untuk repatriasi gitu. Tapi ada juga masyarakat kita tuh yang tidak mau pulang juga gitu loh, yang masih ini. Jadi kan kita tidak bisa memaksakan juga, tapi kita selalu membuka pintu untuk masyarakat di luar negeri itu berkomunikasi dengan KBRI. Artinya selalu dalam pantauan seperti itu ya. Baik, nah saya akan kembali ke Pak Soleman melihat situasi saat ini, sikap dari Trump, kekuatan militer secara konvensional dari Amerika dan juga Israel. Iran yang dipimpin oleh pemimpin baru Mojtaba Ali Khamenei, ini gambaran seperti apa sih konflik ke depannya ini? Saya kira konflik ke depan kita bisa tunggu dalam 2 minggu ke depan karena ini pemimpin baru di mana itu ayahnya sendiri yang merasa dibunuh dan bagi darah yang mengalir itu ada darah ideologi, ada darah militer.
sehingga dia akan menumpahkan semuanya dalam 1-2 minggu ini. Nanti setelah 1-2 minggu ini dia akan melihat apakah tindakannya ini membawa keuntungan atau kerugian bagi masyarakatnya. Nah, di situ baru dia akan melihat kenyataan. Tapi untuk sekarang langkah pertama kedua ini belum. Masih dendam membara, balas dendam. Nah, setelah 1-2 minggu baru kenyataannya seperti apa. Nah, di situ baru kita bisa lihat. Baru akal sehat mulai bermain. Oke. Ya. Kalau Mas Hasibullah melihatnya seperti apa? Ya, melihat dampaknya di masyarakat ya yang terutama di alam terbuka seperti sekarang, saya ingin mengatakan walaupun katakanlah perang ini punya dampak kepada kita, besar kecilnya seperti apa mungkin tergantung, tapi kita harus juga bisa mengatakan bahwa ini adalah perangnya mereka. Perang negara-negara di Timur Tengah dan bukan perang kita. Nah, oleh karena itu menjadi penting cara menyikapinya, jangan justru menggunakan katakanlah politik golongan atau politik identitas dalam rangka mendukung si A dan mendukung si B. Kalaupun harus mendukung, mari kita gunakan dengan perspektif kebangsaan kita bahwa dia kita dukung karena misalkan pihak yang dizalimi dia tidak punya kesalahan, bukan semata-mata karena atribusi kelompok atau apapun. Dan di ujungnya yang paling penting menurut saya bagaimana kita bisa berkontribusi untuk mulai menyelesaikan perang ini. Jadi kalau ada inisiatif dari siapapun, entah presiden, wakil presiden, atau mantan presiden, atau bahkan warga biasa, kalau dia bisa, mari kita dukung. Karena sekali lagi sekarang menjadi kebutuhan bagi kita semua untuk mengakhiri perang ini yang hanya menimbulkan penderitaan. Oke, Mas Hussein. Ya, kita berharap peristiwa ini kita jadikan pelajaran. Ya, pelajaran bagi pemerintah, ini pelajaran agar ke depan tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, misalnya masuk ke BOP misalnya ya. Karena kan pemerintah jadi awkward, canggung gitu ya, mau menjadi mediator karena berada di dalam tubuh BOP. Untuk masyarakat juga ini pelajaran. Kejadian ini mungkin jauh di sana, tapi dampaknya langsung kita gitu kan, dan bisa jadi dampak fisiknya pun kita suatu hari nanti. Artinya kita harus mulai mengupgrade kualitas kita, individu, wawasan, bacaan, skill dan sebagainya, karena semua kemungkinan bisa terjadi. Apa yang terjadi di Iran hari ini adalah sejarah yang akan kita baca di masa depan. Ini akan geopolitik yang sedang mengubah arah peradaban, maka dari itu kita juga harus mulai terlibat di situ. Ya, mungkin nggak usah terlibat secara militer ya, tapi terlibat dari banyak hal gitu kan. Dan semoga kita berharap ini bisa segera selesai agar ya, kita ingin melihat dunia lebih damai dan kita nggak mau ada perang terus terjadi. Oke, itu yang menjadi harapan kita semua warga dunia bahwa konflik ini ataupun perang ini dapat segera selesai, ada ruang dialog yang mulai dibuka dengan mediator siapapun yang terbaik seperti itu ya. Baik, terima kasih Mas Hasibullah, Mas Hussein, Mbak Ulta dan juga Pak Soleman telah berbincang bersama kami malam hari ini. Pemirsa, konflik memanas, ketegangan kian mengeras, namun harapan dunia tetaplah sama agar bara perang tidak semakin meluas. Sebab jika perang terus bergolak, bukan hanya Timur Tengah yang akan terdampak, melainkan stabilitas ekonomi dunia dipastikan terguncang serentak. Kini kita menanti akankah diplomasi kembali menemukan jalan terang atau justru konflik semakin membara tanpa pemenang. Saya Fitri Megantara, terima kasih, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.